Prolobi, semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan tentunya bahagia. Karena bahagia itu sederhana, jangan lupa bahagia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Tuhan dalam agama dan kepercayaan tradisi Tionghoa. Dan biasanya orang Tionghoa menyebut Tuhan itu dengan istilah Thi Kong dalam bahasa Hokkien. Kalau dalam bahasa Mandarin adalah Tian Kong, itu dikatakan bahwa itu adalah Tuhan. Dan juga saya menyampaikan kepada sahabat Prolobi bahwa foto-foto yang ini, yang pertama adalah Saka Dewa Raja atau yang kita sebut dengan Yu Huang Tati atau Gyok Hong Xiang Te. Itu adalah raja para dewa dan bukan Tuhan. Selanjutnya itu ada gambar Buddha. Buddha ini adalah makhluk yang telah mencapai pencerahan dan dia juga bukan Tuhan. Umat Buddha tidak mengakui Buddha sebagai Tuhan, tapi Buddha adalah sebagai guru agung. Dan hubungan antara umat Buddha dengan Buddha sifatnya adalah horizontal, artinya antara guru dan murid. Kemudian Amitabha Buddha ini juga bukan Tuhan, tapi Amitabha ini mewujudkan Dharmakaya atau tubuh Dharma dari seorang Sama Sambuddha. Nah, inilah yang harus kita ingat, bahwa pengertian dari Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau karena Tuhan bukanlah makhluk. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sekarang kita tinjau dulu pada ajaran Konghucu. Sebutan Konghucu atau ajaran Konghucu itu pada Tuhan itu adalah Tian. Kan di sana dikatakan bahwa Tian itu maha besar, maha kuasa, dan maha esa. Dan ini catatan penting, maha esa. Berarti kalau maha esa itu berarti tunggal. Dan konsep ketuhanan dalam ajaran Konghucu ini dikatakan di dalam Chongyong, dalam kitab Chongyong itu bab 15 itu dikatakan bahwa Tuhan itu adalah maha roh. Dilihat tidak terlihat, didengar tidak didengar. Ya, sifatnya tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan. Ini konsep yang luar biasa dan ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Berarti di dalam ajaran Konghucu ini mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Nah, sekarang kita kembali kepada yang disebut dengan Thi Kong yang biasa disebut oleh warga Tionghoa. Dan biasanya pada bulan Imlek, khususnya di hari ke-9 bulan Imlek, itu etnis Tionghoa, khususnya yang suku Hokkien atau Fujian, itu mereka melakukan penghormatan atau memuja Tuhan itu pada hari ke-9 itu. Jadi pada subuh mereka sudah jam 12 malam antara Choi Pui atau Choi Kau, artinya hari ke-8 dan hari ke-9 di tengah malam, mereka sudah membuatkan persembahan-persembahan dan mereka memuja, menghormati Tuhan. Dan kata Tuhan atau Thi Kong, Pai Thi Kong berarti memuja Tuhan. Pada hari ke-9 itu, yang dimaksud Tuhan di sini adalah Yu Huang Tati dalam bahasa Mandarin. Kalau dalam bahasa Hokkiennya namanya Gyok Hong Tai Te atau Gyok Hong Xiang Te. Mereka menganggap bahwa Gyok Hong Xiang Te itu adalah Tuhan. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak. Mari kita lihat ke belakang. Di zaman Tiongkok kuno, kita harus memahami yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka meyakini ada sesuatu yang menjadi penguasa, yaitu di langit. Nah, pada saat itu orang Tiongkok kuno itu kan belum berkembang seperti kita sekarang ini. Mereka pada saat itu pemikirannya masih sederhana. Dan mereka menyatakan bahwa Tuhan Thi Kong tentu harus ada wujud. Tidak seperti kita sekarang itu, mereka masih sederhana, tentu itu diwujudkan. Dan pada saat itu, cara mereka berpikir itu, kemampuan mereka mencerna itu sudah sampai ke alam yang disebut dengan alam Tawatimsa, di mana ada disebut dengan Kaisar Langit, yaitu adalah Gyok Hong Xiang Te atau Gyok Hong Tai Te. Itulah bertata di sana. Dan ini disebut dengan Kaisar Pualam atau Kaisar Langit. Dan mereka
mereka memujanya. Itulah diwujudkan dalam Gyohong Siang Te atau Gyohong Tai Te. Itulah mereka memuja bahwa itu adalah Tingkong. Jadi apa betul Gyohong Siang Te itu adalah Tingkong? Tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam ajaran Konghucu itu yang betul-betul berakar di dalam warga Tionghoa pada zaman di Tiongkok kuno itu, Konghucu dalam ajarannya menyatakan bahwa Tuhan itu Esa. Sedangkan Gyohong Siang Te itu adalah dewa. Artinya raja dari para dewa. Berarti orang Tionghoa menyebut Gyohong Siang Te sebagai Tuhan, berarti bukan benar-benar mengakui Gyohong Siang Te sebagai Tuhan. Kenapa? Mari kita bahas. Dikatakan Tingkong, Tiankong. Saya sampai mencari ke banyak sumber, saya mendapatkan satu jawaban yang cukup mengejutkan. Ternyata kata Tingkong itu bukan nama diri atau Tuhan kita katakan itu nama Tuhan, bukan. Tingkong ini berarti Ti dan Kong. Ti itu berarti langit. Kong itu, ya, saya dulu menganggap Kong itu seperti kita memanggil kakek kita Akong, ada ya, seperti itu. Tapi bukan ternyata. Ti dan Kong. Ti itu berarti langit. Kong itu berarti kosong. Berarti Tingkong itu berarti langit kosong. Kalau kita lihat langit kosong itu berarti arti ini menjurus ke arah yang disebut dalam bahasa umum adalah ada dan tiada. Atau kalau kita membawa ke dalam ajaran Buddha, itu disebut dengan sunyata. Wah, itu luar biasa sekali. Kalau demikian halnya, kalau Tingkong ini berarti sunyata atau ada dan tiada, keyakinan orang Tionghoa kuno, orang Tiongkok kuno pada saat itu berarti sudah benar. Itu tidak salah. Karena pada saat itu pikiran sangat sederhana dan mereka perlu ada suatu perwujudan, maka itu diarahkan kepada Gyohong Siang Te. Maka hari ke-9 pada bulan Imlek itu mereka mengatakan bahwa itu sembahyang Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Yang mereka sembahyang itu, atau yang mereka puja itu, atau yang mereka hormati itu sebenarnya Kaisar Langit atau yang dikenal dengan Kaisar Pualam, yang merupakan raja dari para dewa di Tawatimsa. Memang luar biasa. Pada zaman Tiongkok kuno itu mereka sudah bisa menjangkau sampai ke Kaisar Pualam, sehingga mereka betul-betul menghormati Gyohong Siang Te atau Yu Huang Tati tersebut. Dari disinilah baru kita tahu bahwa istilah Tingkong ini sebenarnya bukan nama diri, tetapi adalah disebut dengan sunyata atau ada dan tiada. Dan ini juga sangat berkaitan, kalau Tingkong ini berarti sunyata, berarti masih mempunyai kaitan yang erat dengan agama Buddha. Sampai sekarang banyak sekali warga Tionghoa atau orang Tionghoa, mereka meyakini bahwa yang mengatur alam semesta itu, yang mengatur bumi itu, yang mengatur manusia itu adalah Yu Huang Tati atau Gyohong Siang Te. Tapi pemahaman mereka sih sebenarnya tidak salah sih sebenarnya. Cuma itu adalah satu keyakinan mereka dan keterbatasan mereka untuk mengetahui sumber dari tentang asal-usulnya tentang ketuhanan ini atau tentang Yu Huang Tati ini. Sehingga mereka belajar dari turun-temurun bahwa Yu Huang Tati atau Gyohong Siang Te itu adalah Tuhan. Sebenarnya itu berbeda. Tingkong dengan Yu Huang Tati atau Gyohong Siang Te adalah berbeda. Yu Huang Tati atau Gyohong Siang Te adalah raja dari para dewa di Tawatimsa. Sedangkan Tingkong yang tadi saya katakan langit kosong itu berarti artinya menjurus ke sunyata atau kita sebut sebagai ada dan tiada. Untuk memahami tentang ketuhanan ini yang disebut dengan Esa mutlak, saya contohkan dalam sebuah garis bilangan. Kita semua kalau sekolah pasti sudah tahu yang disebut dengan garis bilangan. Yang di tengahnya itu adalah 0. Sebelah kiri adalah min. Min 1, min 2, sampai seterusnya tidak ada batasnya. Sebelah kanannya adalah positif. Bukan min ya, yang ini min, yang ini positif. 1, 2, sampai tidak terbatas. Artinya, 0 ini ada yang katakan bukan bilangan, dan ada yang mengatakan itu bilangan. Kalau kita katakan itu bukan bilangan, contohnya, suatu bilangan ditambah ataupun dikurangi dengan 0, dia tetap bilangan itu sendiri. Contoh, 1 ditambah ataupun dikurangi dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri, yaitu 1.
Nah, di sini 0 tidak memberikan kontribusi apa-apa, maka di sini dikatakan 0 bukanlah angka. Kemudian yang sebaliknya, misalnya suatu bilangan dikali maupun dibagi dengan 0, hasilnya pasti 0. Contoh, 1 dikali atau dibagi dengan 0, hasilnya 0. Karena ada 0 di sini, 1 dikali ataupun dibagi dengan 0, hasilnya sama dengan 0, maka di sini 0 sebagai bilangan. Makanya kalau kita katakan 0 bukan bilangan, salah. Kalau kita katakan bilangan, juga salah. Jadi, antara positif dan negatif di tengahnya itu adalah 0. 0 itu netral. Dia mutlak, dia dibilang kosong, dia berisi, bilang berisi dia kosong, bilang bilangan dia bukan bilangan, bilang bukan bilangan dia bilangan. Nah, inilah kira-kira gambaran kita secara logik untuk memahami apa yang dimaksud dengan yang mutlak atau tingkong tersebut. Tingkong ini atau sunyata ini itu tidak bisa dipahami dengan logika. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjama Tuhan itu dengan logika, tetapi hanya bisa dipahami dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini di atas logika. Ingat ya, di atas logika, bukan di bawah logika. Kalau di atas logika, berarti dia jauh lebih tinggi, hanya bisa dipahami dengan kebijaksanaan. Tetapi orang memahami itu, dia tidak mampu untuk menyampaikan apa itu Tuhan kepada kita, karena Tuhan tidak bisa dikonsep dengan bahasa manusia. Itulah luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan absolut, tunggal, esa. Kalau sesuatu yang sifatnya esa, absolut, itu tidak bisa dibahas, disampaikan dalam bahasa apapun. Tapi kalau dia masih sebagai makhluk, berarti dia rangkap. Makhluk, berarti Tuhan, kita sepakat ya, Tuhan bukan makhluk. Kalau makhluk, berarti dia masih mengalami kelahiran, mengalami kematian, mengalami penderitaan, mengalami sakit, atau ketuaan juga. Ya, dia masih mengalami semua kondisi-kondisi dunia yang menyakitkan. Tetapi kalau sesuatu yang absolut, dia sudah terbebas dari kondisi-kondisi duniawi. Inilah dalam pemahaman secara tradisi antara Tingkong dan Yuhuang Tati. Makanya untuk kita warga Tionghoa, kita harus memahami secara benar. Dari dasar dari ajaran Konghucu tadi kita sudah menyampaikan bahwa Konghucu juga menyatakan bahwa Tuhan itu sifatnya esa. Kalau esa berarti mutlak. Kalau esa atau mutlak berarti tidak akan menjurus ke Raja para Dewa, yaitu Yuhuang Tati. Karena Yuhuang Tati adalah termasuk Raja para Dewa. Dan itu bukan dewa yang sangat tinggi. Itu hanya 2 tingkat dari alam manusia. Tingkat alam manusia, di atas satu tingkat itu, di atas manusia itu disebut dengan Catur Maharajika. Ada dewa Catur Maharajika. Kemudian di atas Catur Maharajika itu baru Tawatimsa. Di sanalah Kaisar Yuhuang Tati atau Yohong Xiangte bertatah sebagai Kaisar Langit. Karena letak surganya itu memang di langit, maka dikatakan sebagai Kaisar Langit. Disinilah kita harus belajar agar kita bisa mengerti apa perbedaan antara Tingkong dan Yuhuang Tati. Secara kesimpulan saya katakan, kalau Tingkong sebagai sunyata atau ada dan tiada dalam bahasa umum, berarti kita bisa menerima istilah itu. Karena bukan untuk diri, tapi adalah suatu dikatakan langit kosong, yaitu bernuansa kepada sunyata. Demikian bersama saya Sahari dalam Prolobi Profesional, Logika, dan Bijaksana.